Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu semua, perkenalkan saya Hidral Azhari. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kepemimpinan transformasional dan ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional. Sebelum kita membahas kepemimpinan transformasional, kita perlu memahami apa sebenarnya kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia organisasi dan bahkan dalam kehidupan manusia. Membicarakan tentang kepemimpinan tentu banyak faktor yang mencakup di dalamnya. Lebih jauh, kepemimpinan tentu menjadi faktor penentu dalam keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi. Bahkan menurut Covey dalam bukunya, dalam penelitiannya, 90% kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter. Selanjutnya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Karena dengan kepemimpinan yang berkualitas, sebuah organisasi akan dapat meningkatkan kinerja, pengetahuan dan kompetensi, serta motivasi, dan pada gilirannya nanti sampai kepada kepuasan kerja. Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Dr. Suryagiri membagi kepemimpinan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, yang kedua, kepemimpinan transaksional, dan yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Kita bahas di sini adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional berasal dari kata to transform, yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya mentransformasi visi menjadi realita, potensi menjadi aktualisasi, laten menjadi manifest, dan sebagainya. Kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Kepemimpinan transformasional juga diartikan sebuah kemampuan seseorang pemimpin dalam mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, pola kerja, dan nilai-nilai kerja yang diterapkan kepada bawahannya sehingga karyawan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja kerjanya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional. Binns dan Judge pada tahun 2008. Beliau menjabarkan pertama yakni idealized influence atau pengaruh ideal, yakni perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan dari anggotanya. Idealized influence disebut juga pemimpin yang karismatik, di mana pengikut memiliki keyakinan mendalam pada pemimpinnya, merasa bangga bisa bekerja dengan pemimpinnya, dan mempercayai kapasitas pemimpinnya dalam mengatasi setiap permasalahan. Ciri yang kedua, yakni inspirational motivation atau motivasi inspirasional, yakni perilaku pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan, menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan bersama. Yang ketiga, intellectual stimulation atau stimulasi intelektual, yaitu perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka, meningkatkan rasionalitas dan kemampuan pemecahan masalah secara cermat. Yang keempat, yakni individualized consideration atau pertimbangan individual, yakni perilaku pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai seorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda, serta melatih dan memberikan saran. Individualized consideration dari kepemimpinan transformasional memperlakukan masing-masing bawahan sebagai individu serta mendampingi mereka, memonitor dan menumbuhkan peluang mereka. Demikianlah penjelasan saya tentang pengertian kepemimpinan transformasional serta ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mayang Azwardi. Terima kasih Bang Hidral. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Mayang Azwardi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan kepemimpinan transformasional serta tips penerapan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional memiliki daya tarik tersendiri di dalam mencapai tujuan organisasi
Dengan mengaplikasikan gaya kepemimpinan transformasional memiliki dampak yang baik terhadap lembaga maupun organisasi yang dipimpinnya. Berikut ini beberapa kelebihannya. Yang pertama, meningkatkan motivasi anggota. Kepemimpinan transformasional menanamkan untuk fokus pada apa yang telah ditetapkan dan timbul rasa yakin pada potensi anggota untuk melampaui keterbatasan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, memberikan kepuasan dan retensi anggota. Kedekatan seorang pemimpin dengan bawahan membuat kepemimpinan transformasional tergolong efektif karena dapat menaikkan tingkat kepuasan dan komitmen bawahannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu dalam suksesnya kinerja organisasi. Yang ketiga, menginspirasi anggota. Di dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan anggota, kepemimpinan transformasional dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Menurut Gong di dalam Handayani 2023 menyebutkan bahwa pemimpin transformasional mendorong kreativitas anggota dengan mempromosikan orientasi pembelajaran dan meningkatkan efikasi diri kreativitas anggota. Yang kelima, mampu meningkatkan hubungan interpersonal antara pemimpin dan anggota secara maksimal. Yang keenam, memiliki sikap menginspirasi. Kepemimpinan transformasional sangat mempengaruhi bawahannya sebagai role model dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, karena kepemimpinan transformasional dapat melakukan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya, pembahasan tentang kekurangan kepemimpinan transformasional. Menurut Nurhaus, ada 6 kelemahan dari teori kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama, kritik berfokus kepada bagaimana kepemimpinan transformasional diukur. Beberapa peneliti biasanya menggunakan beberapa versi multifactor leadership questionnaire untuk mengukur kepemimpinan transformasional. Yang kedua, tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh, karena adanya tumpang tindih substansi antara masing-masing komponen, yaitu pengaruh ideal, motivasi, stimulasi, dan pertimbangan individual. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional memerlukan kepribadian yang cenderung bersifat melatih orang dan mengubah sikap individu. Yang keempat, membutuhkan perhatian yang detail. Pemimpin transformasional sebenarnya mampu mengubah individu dan organisasi. Yang kelima, kepemimpinan transformasional bertindak secara independen dari pengikut atau menempatkan dirinya di atas kebutuhan para pengikut, sering memainkan peran langsung dalam menciptakan perubahan. Yang keenam, kepemimpinan transformasional memiliki potensi untuk disalahgunakan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya kita membahas tentang tips penerapan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh pemimpin di sebuah lembaga harus memiliki motivasi yang tinggi terlebih dahulu untuk mewujudkan tujuan lembaga atau organisasi, di mana hasil yang diharapkan yaitunya teamwork, kepercayaan, dan menginspirasi bawahannya. Pemimpin transformasional bersifat fleksibel terhadap perubahan yang masuk dan dapat memodifikasi kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, membuat visi yang jelas. Semua pemimpin yang sukses di dalam sebuah lembaga pastinya mempunyai visi misi yang jelas. Yang kedua, mengelola penyampaian visi perlu dipahami sejelas dan seinspiratif mungkin. Sangat penting bagi pemimpin untuk mengelola penyampaian visi agar tim memiliki pemahaman, keyakinan, dan tujuan yang sama. Yang ketiga, memotivasi tim. Dengan memiliki motivasi yang kuat, pemimpin yang memiliki gaya transformasional dapat menyalurkan motivasi kepada bawahan atau timnya. Pemimpin dapat menyelesaikan dan dapat menanggulangi masalah dengan bijak. Itu dapat juga disebut dengan pemimpin yang kreatif dan pemimpin yang inovatif. Yang kelima, membangun budaya belajar.
Membangun mindset bahwa setiap anggota memiliki rasa keingintahuan terhadap hal-hal yang baru, mengikuti setiap perubahan positif yang berkembang, sehingga pemimpin yang transformasional selalu memberikan wadah kepada anggota atau timnya untuk mampu meningkatkan kemampuan serta skill yang dimilikinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10 tentang kepemimpinan transformasional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.